Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita masih membahas tentang puncak kesadaran manusia. Puncak, makom, tingkatan atau level daripada kesadaran manusia itu ada beberapa tingkat atau level atau makom. Makom yang paling bawah adalah yaitu kesadaran akan kita beragama Islam. Bahwa banyak orang Islam dia tidak sadar kapan dia sudah beragama Islam, memeluk Islam, beragama Islam. Kalau hanya sadarnya dia beragama Islam, dia lihat di KTP, itu hanyalah Islam catatan untuk administrasi daripada kepemerintahan. Tetapi catatan Allah bahwa kita sudah beragama Islam mulai kapan? Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya beriman dan bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna, jangan kau mati, rohmu meninggalkan dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sebelum antum kalian hai manusia pasrah illa wa antum muslimun, menjadi orang muslim, orang Islam. Orang Islam muslim artinya taslim, pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kapan kita menyerahkan diri sejati kita, roh kita, jiwa kita untuk kembali menemui Allah selagi masih hidup? Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Sementara kesadaran yang kedua, tingkat atau level makom kesadaran manusia yang kedua adalah yaitu beriman. Banyak orang Islam tapi tidak beriman, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena iman itu adalah al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik kadang turun. Iman itu masih labil, belum kokoh, belum kuat. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa minan nasi mayaqul, banyak manusia mengatakan amantu billah wal yaumil akhir, aku beriman kepada Allah dan yaumil akhir, wa ma hum bimu'minin, engkau belum beriman sebelum aku menguji kamu terlebih dahulu tentang keimananmu. Allazina, kan? Sebelum Allah menguji kita dengan ujian dengan jiwa kita, walau syait minal khaufi, dengan rasa ketakutan, wal ju', dengan rasa lapar, wa amwali wa anfusi was samarat, dengan kekurangan harta, dengan makanan, dengan jiwa. Wa basiris sabirin, maka berilah tahu kabar kepada orang-orang untuk kita bersabar. Untuk kita kembali kepada Allah dengan bersabar. Subhanallah. Jadi kesadaran selanjutnya yaitu kita beriman kepada Allah. Kalau kita tidak ada iman kepada Allah, walaupun tubuh kita sehat, kita kuat, kita masih muda, masih gagah, tapi untuk mengangkat tangan, untuk takbir, untuk sholat, untuk menjalankan 5 waktu susah. Untuk melangkahkan kaki kita menuju musola masjid untuk sholat ibadah kepada Allah susah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu sangat susah kalau tidak ada iman. Apakah cukup setelah kita mempunyai kesadaran Islam dan beriman kepada Allah? Tidak, yaitu naik tingkat yang ketiga, yaitu kesadaran akan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu harus dimasukkan ke dalam kolbu atau jiwa yang paling dalam, itu yang namanya keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Apakah kita dengan berislam, beriman dan yakin sudah cukup? Tidak. Keyakinan yang kita yakini itu mesti kita pahami. Apa kita percaya, yakin, tapi kita tidak paham
Yang kita percaya, yang kita yakini, kita tidak paham. Yang kita percaya, kita yakini, yang kita sembah, kita tidak tahu, kita nggak paham siapa yang kita sembah. Apabila kita tidak mengetahui siapa yang kita sembah, siapa yang kita ibadahi, sama juga kita menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Makanya kita mesti memahami, mesti paham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah kehendaki ini orang menjadi baik, beriman dan yakin kepada Allah, maka Allah akan berikan kepahaman. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Kepahaman siapa yang disembah. Innani anallahu la ilaha illa ana, inilah aku Allah. Bagaimana ia menyembah sesuai nggak paham. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu ada tanda untuk engkau mengenal Allah agar paham Allah. Jadi kaum muslimin muslimat, apakah kita sudah berislam, beriman, yakin dan paham? Kita sudah sampai tingkat kesadaran yang lebih tinggi belum? Apabila kita sudah paham, memahami akan adanya Allah, Allah yang wujud ada, Allah yang jelas zohir, Allah yang dekat qorib. Apabila kita memahami akan adanya Allah, kita mulai memahami akan adanya keberadaan agama Islam, kita harus mengamalkan. Bagaimana kita memahami tapi kita nggak mau mengamalkan? Allah menyindir kita, kita tahu ilmunya, kita ibadah, tapi kita nggak paham, kita tidak mengamalkan. Apa kata Allah? Kamasal khimar yahmil asfar, seperti keledai bawa kitab-kitab. Subhanallah. Kita mengajak orang berbuat baik, tapi kita sendiri tidak melakukan. Atamuruna bil birri wala tansawna anfusakum. Engkau mengajak manusia berbuat baik, tapi kamu tidak mencontohkan untuk perbuatan baik. Orang baik banyak, orang mengatakan kebaikan banyak, tapi orang yang mencontohkan akan kebaikan itu sendiri sedikit. Kaburah makhtan indallah, sangat besar murka di sisi Allah. Antakulu malah tafalun, kamu mengatakan kebaikan, kebenaran, tapi kamu tidak melakukan. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Apabila kita sudah berislam, beriman, dan kita yakin, dan kita paham, kita mengamalkan apa yang ilmu yang sudah kita punya, kita amalkan, apakah sudah cukup? Tidak, ada makom selanjutnya, yaitu setelah kita mengamalkan, yaitu makom selanjutnya kita mesti ikhlas, mesti ridho. Karena apa? Karena Allah hanya menerima daripada amalan ibadah yang ikhlas dan yang ridho, mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi, hanya Engkau yang kutuju. Aku tidak menuju pahala dunia, aku tidak mengharapkan akhirat. Yang aku tuju adalah mencari ridhomu ya Allah. Ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi wa ridhoka matslubi, wa atini mahabbataka wa ma'rifatika. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau manusia kecuali dengan ibadah yang ikhlas. Apa itu yang ikhlas? Siapa itu yang ikhlas? Yaitu ittabi'u, ikutilah mereka. Ittabi'u malas alakum ajra wa hum muhtadun. Mereka tidak mengharapkan upah, amplop, bayaran, uang dalam berdakwah, dalam berceramah, dalam syiar agama Islam. Tapi yang dia harapkan adalah agar manusia, umat Islam mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak melihat siapa kita, dari mana kita, ilmu kita, harta kita, ibadah kita. Allah tidak melihat itu semua. Qala Rasulullah SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa awswarikum. Allah tidak melihat tubuh,
Allah tidak melihat rupa siapa kalian. Apakah kalian orang berilmu, orang beramal, orang beribadah, orang dermawan? Allah tidak melihat itu semua. Walakin yanzuru ila fi qulubikum. Allah hanya melihat hati kamu, jiwa kamu, qalbun salim wa amalikum, dan perbuatanmu, akhlakmu. Subhanallah, karena di dunia ini Allah tidak melihat. Pada saat kita kembali, roh kita kembali kepada Allah, innalillahi, Allah tidak melihat yang lain selain daripada qalbun salim. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah tidak melihat apa-apa. Allah tidak menginginkan apa-apa. Engkau kembali kepada Allah kecuali engkau kembali dengan keadaan qalbun salim. Apa tuh qalbun salim? Yaitu nol. Jiwa kita nol, jiwa kita kosong. Kosong tapi isinya adalah rahmat, hidayah, taufik, merasakan kehadiran Allah pada diri kita. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Apakah kita sudah berislam, beriman, yakin, kemudian kita memahami, kemudian kita mengamalkan, kemudian kita ikhlas? Apakah sudah cukup dengan ikhlas? Apabila kita sudah menjadi orang ikhlas, itulah yang namanya wali awal daripada kewalian kita. Antara kesenangan, kesedihan itu tidak ada bedanya. Antara anugerah, musibah itu tidak ada bedanya. Makom selanjutnya setelah keikhlasan, kita mulai muncul di dalam roh kita, jiwa kita, yaitu ketenangan. Ya nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Allazina amanu tatma'u bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati kita mulai tenang. Subhanallah, hati kita mulai tenang. Ada ketenangan jiwa, ketenangan ruh. Dan selanjutnya setelah hati kita, jiwa kita tenang, yaitu apa? Kita mulai ma'rifatullah, mulai mengenal Allah. Karena dalam satu hadis qudsi, bismillahirrahmanirrahim, kuntu kanzal mafiyah, sesungguhnya aku ini Allah adalah hasanah yang tersembunyi, tidak diketahui. Allah maha besar, Allah maha berkuasa, ya kan? Allah ahadiyah, Allah keesaan, ketunggalan, Allah kekosongan. Siapa yang mengenal Allah? Karena Allah belum menciptakan satupun makhluk, masih tersembunyi, masih ahadiyah. Siapa yang mengenal Allah? Tidak ada yang dapat mengenal Allah. Kuntu kanzan mafiyah fa'aradtu an ukhraf. Kemudian Allah ingin dikenal, ingin diketahui. Subhanallah, liya'rifuni, agar makhluk yang telah aku ciptakan mengenal aku. Innani anallahu, inilah aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku Allah. Fa'budni, ibadahlah, sembahlah, wa aqimi sholati li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, mengenal aku. Subhanallah. Banyak orang Islam beriman dan yang dia kenal baru perintah Allah, larangan Allah. Tapi sama Allah yang memerintahkan ibadah, yang melarang kita berbuat dosa, kita agak mengenal yang namanya Allah. Padahal jelas Allah ingin dikenal. Bagaimana kita tidak mempelajari, memahami ilmu tentang ma'rifatullah? Awaludin ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal Allah. Demikian sahabat muslim, di masa berada kita sudah sampai ke level, yaitu setelah kita Islam, iman, dan kita mulai meyakini, mengamalkan dan paham, kemudian kita ikhlas dan ridho, kemudian muncullah rasa ketenangan jiwa atau ruh. Setelah kita mulai jiwa kita merasa tenang, barulah kita mengenal, merasakan akan kehadiran Allah pada diri kita. Qalbul mu'min baitullah. Wa'afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.